Bagaimana pemerintah menanggapi sorotan aplikasi Peduli Lindungi dalam laporan praktik kasus hak asasi manusia Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat? Benarkah ada pelanggaran kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi ini? Saya akan tanyakan langsung kepada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara sekaligus Direktur Pengendalian Pencegahan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan. Mbak Nadia, selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah, Mbak Sofi. Sehat-sehat Alhamdulillah. kita semua. Mbak Nadia, tadi Anda sudah sampaikan tanggapan secara umum dari pemerintah mengenai laporan soal hak asasi manusia Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terkait dengan Peduli Lindungi. Tetapi bagaimana dengan kekhawatiran secara umum soal penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi yang memang secara umum bisa di-trace kemana perginya karena di setiap tempat umum harus scan terlebih dahulu. Ya, jadi kami menegaskan sekali lagi ya bahwa di dalam laporan tahun 2021 Country Reports on Human Rights Practices yang dikeluarkan oleh US State Department itu sama sekali tidak ada terkait tentang pelanggaran pelanggar HAM terkait aplikasi Peduli Lindungi. Memang di sana ada sedikit pernyataan bahwa ada concern dari LSM terkait Betul. perlindungan data. Jadi ini yang harus kita tentunya menjadi perhatian kita bersama. Nah, tentunya terkait tentang perlindungan data, pasti ini adalah menjadi prioritas utama dari pemerintah ya, Mbak Sofia. Terutama sebenarnya kita tahu bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini kita gunakan dalam upaya untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi memang betul bahwa aplikasi ini sebenarnya adalah upaya untuk melakukan pengendalian dan pencegahan penularan COVID-19. Nah, kita sudah lihat banyak hal yang dengan memanfaatkan aplikasi ini kita bisa mengakses layanan vaksinasi, kita dengan mudah tidak perlu lagi repot-repot membawa hasil pemeriksaan laboratorium untuk ditunjukkan kemana-mana kalau kita akan melakukan kegiatan di tempat-tempat publik, kita bisa memiliki sertifikat elektronik vaksinasi dan ini bisa kita gunakan bukan hanya di dalam negeri tapi juga pada saat kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Di sisi lain protokol kesehatan itu lebih bisa kita pastikan pada saat kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Mbak Nadia, salah satu hal yang jadi kekhawatiran masyarakat global ya, tidak hanya Amerika Serikat maupun Indonesia, adalah ketika ada suatu aplikasi yang bisa men-tracking begitu pergerakan manusia. Google Maps itu juga salah satu yang selama ini juga mendapatkan sorotan karena betul-betul bisa memperlihatkan di mana seseorang berada di waktu tertentu secara sangat presisi. Bagaimana memastikan supaya Peduli Lindungi itu memang betul-betul hanya digunakan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan tidak kemudian datanya bisa disalahgunakan oleh orang lain untuk mengetahui posisi orang lain kalau sudah ada kekhawatiran seperti tracking yang dilakukan melalui aplikasi seperti Google Maps. Ya, jadi karena aplikasi Peduli Lindungi ini adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh pemerintah ya, yang artinya akan dalam perlindungan pemerintah. Dan memang tujuannya adalah untuk tracing di mana tadi kita dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Nah, yang perlu juga kita ketahui bahwa karena ini adalah prioritas ya untuk kita kemudian terkait pengamanan, Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai penilaian dari baik itu dari aspek teknis maupun aspek legalitasnya. Jadi selain kita bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara ya untuk memastikan tadi keamanan dan tidak digunakan untuk kepentingan lain selain tentunya penggunaan untuk pengendalian pandemi, maka tentunya ada sistem pengamanan berlapis yang kita terapkan pada aplikasi Peduli Lindungi, yaitu mulai dari pengamanan aplikasinya sendiri ya supaya tidak dihack, pengamanan pada infrastruktur termasuk bahwa pusat datanya ini ada pada Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga ada pengamanan data yang terenkripsi. Nah, kita juga tahu bahwa fitur-fitur yang ada di dalam Peduli Lindungi ini juga merupakan suatu kerangka kerja yang kita sebut sebagai data ownership dan stewardship ya. Artinya setiap penggunaan atau tindak
tindakan kita sebagai pengguna di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu atas persetujuan kita. Jadi Oke. kalau kita mau misalnya check-in di area publik atau perekaman geolokasi menggunakan Bluetooth itu kan selalu ditanyakan dulu kan Mm-mm. akan kita gunakan atau tidak. Nah, yang paling penting ini penghapusan histori penggunaan. Jadi data-data misalnya kalau seseorang yang positif kemudian dia sudah negatif ya atau hijau, itu datanya akan secara otomatis akan hilang sendiri. Dalam periode waktu tertentu data-data yang tidak diperlukan itu akan dihapus dari histori penggunaan Oke. daripada seluruh pengguna. Oke, ini soal aplikasi Peduli Lindunginya sendiri. Saya paham pertanyaan ini mungkin tidak tepat untuk 100% ditanyakan kepada Kementerian Kesehatan, tapi karena Peduli Lindungi digunakan secara umum oleh Kementerian Kesehatan, tetap harus saya tanyakan bagaimana dengan perlindungan datanya, Mbak Nadia. Karena begini, di tengah kita Indonesia yang belum punya undang-undang perlindungan data pribadi, kita Peduli Lindungi, e-hack itu sempat datanya bocor. Kemudian ada dugaan diperjualbelikan. Bagaimana cara memastikan supaya di tengah minimnya perlindungan undang-undang yang melindungi data pribadi masyarakat, Kementerian Kesehatan memastikan hal yang seperti itu tidak terulang kembali? Ya, pertama adalah pengelola e-hack yang lama itu sudah tidak kita gunakan lagi. Semua data e-hack sudah bermigrasi ke aplikasi Peduli Lindungi dan tadi sudah dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan sebagai wali data dengan dukungan Badan Cyber dan Sandi Negara serta juga Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informatika. Jadi ini sudah satu perlindungan utuh dari pemerintah. Oke. Yang artinya kalau kita lihat dari sisi pengamanan itu banyak sekali ya kita melakukan pengamanan dari sisi bagaimana perlindungan itu terjadi. Saya rasa tuh hampir setiap hari bagaimana mengatasi hacker-hacker itu dilakukan ya di pusat data kita. Baik. Itu yang pertama, karena tadi kita pastikan jangan sampai ada kebocoran data ya yang kemudian tadi mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua tadi histori penggunaan. Jadi tidak semua data itu kita simpan dalam waktu yang cukup lama sehingga otomatis memang data-data seperti mungkin nomor induk kependudukan ya karena NIK adalah yang mengintegrasikan interoperabilitas berbagai dari hasil pemeriksaan laboratorium, vaksinasi, kemudian data-data terkait dengan misalnya pada saat kita check-in dan segala itu yang kemudian tentunya masih tersimpan. Tapi data-data lain tadi terkait misalnya di mana kita berada itu akan sangat cepat terhapus dalam kurun waktu tertentu karena tidak akan kita simpan dalam waktu yang lama. Oke, kami percaya bahwa memang Kementerian Kesehatan menggunakan Peduli Lindungi ini untuk sebaik-baiknya melindungi masyarakat, tapi memang di situ masyarakat menitipkan data penting berupa nama lengkap, kemudian nomor induk kepegawaian, kemudian mungkin ada beberapa hal lainnya yang sifatnya data pribadi. Jadi tentu saja kami berharap perlindungan yang semaksimal mungkin dari Kementerian Kesehatan. Mbak Nadia, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Mbak. Sama-sama, Mbak Sofi.